Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Magnus Carlsen hanya bermain 2 game saja kawan tadi malam di turnamen mingguan yang ada di chess.com, turnamen catur 960 Freestyle Friday edisi tanggal 28 Maret 2025. Pemenangnya adalah Hikaru Nakamura, menang tiebreak atas pemain-pemain yang lain yang mempunyai poin yang sama kawan. Ada Alexis Sarana, Jose Martinez Alcantara, Jeffrey Xiong, dan Christopher Rio dengan 9 poin yang sama. Magnus hanya bermain 2 game saja di babak pertama dan di babak kedua. Dan inilah salah satu game terbaik Magnus Carlsen semalam. Ya, tak ada game yang lain, hanya bermain 2 game saja. Nah, ini adalah game keduanya berhadapan dengan Grandmaster Alexander Rustemov dan Magnus Pegang Hitam. Acakannya seperti ini, seperti biasa kita akan coba cek adakah pion yang tak terkawal kawan. Pion ini nggak dikawal ya, pion A. Di sini aman, aman ya. Ini aman. Di sini ada kuda ya yang bisa cover pion H. Hanya ada satu pion terpisah kawan. Magnus Pegang Hitam dan putih mengawali dengan pion E4. Ya, kalau ingin rokade sepertinya rokade panjang ini jauh lebih cepat ya. Tinggal kembangkan kuda, sudah beres langsung bisa rokade kawan. Seperti ini ya, mungkin kalau kalian ingin cepat rokade, mungkin kalian atau hitam melanjutkan dengan pion pusatnya. Kalau ingin rokade panjang, langsung bisa rokade panjang. Tapi putih memilih pion E4 terlebih dahulu untuk mendapatkan kontrol center lebih cepat. Magnus bermain dengan pion sayap pion G5 untuk buka jalan bagi sniper gelapnya di sini. Pion G3, Magnus buka jalan bagi sniper lainnya kawan dengan pion B6. Setelah kuda E3, nah setelah jalan-jalan bagi snipernya terbuka, Magnus sekarang keluarkan kuda G6. Pion C3, tanda tanya kuning kawan, apa yang menjadi masalah? Ya, dia ingin membangun center yang bagus, yang kuat kawan. Tapi dengan konstruksi pion-pion yang berada di jalur gajah snipernya ini juga terbilang kurang bagus ya buat gajah ke depan. Kalau engine sih menyukai langsung pion B4 sekaligus menantang pertukaran gajah gelap di jalur diagonal gelap panjang. Oke, pion C3 ingin bangun center yang kuat kawan. Magnus menghadangnya dengan pion C5. Pion E6 lebih kuat menurut engine. Oke, Magnus menghadang pergerakan pion D4 dengan pion C5. Setelah menteri E2, Magnus kembangkan kuda C6 untuk perkuat peta D4-nya. Dan di sini pion B4 langsung, langkah kuat menurut engine untuk menantang pertukaran, tapi pion B3. Ada pion E6, sekarang lanjut Magnus dan kuda B2. Magnus kontrol peta C4, peta A4 dengan pion B5-nya kawan. Kemudian rokade pendek, ini adalah bentuk langkah blunder kawan. Ya, bentuk langkah blunder. Lebih baik aktifkan kuda ini mencoba menyerang pion. Mungkin ada pion D6 di sini. Gajah membuat langkah menunggu saja. Aktif ke peta B2. Menunggu apa yang akan dilakukan oleh hitam. Kenapa di sini putih rokade malah terlihat atau cenderung blunder? Karena yang dilakukan oleh Magnus ini kawan sangat-sangat amazing. Dengan pengorbanan kudanya langsung di tahap pembukaan. Kuda F4, serang menteri. Menteri mundur, nggak berani ambil. Ambil kuda ini salah satu langkah terbaik menurut engine. Memang terbuka kawan lajur G bagi benteng hitam. Itulah masalahnya. Dengan tempo ancam kuda, jadi kuda bisa menyelamatkan diri sementara, mundur sekaligus blokade skak. Tapi Magnus akan membuka jalan bagi perwira-perwira yang lain dengan pion F5-nya untuk menyerang pion putih ini, dan juga nanti diikuti kuda E5 terbuka diagonal terang panjang bagi sniper. Kuda di pos yang sangat bagus di peta E5, menteri nanti bisa keluar juga ke peta H5 kawan, atau peta G6 ya, bersama benteng di satu lajur. Itulah rencana Magnus Carlsen jika kudanya diterima kawan. Tapi sayangnya putih gak berani ambil kuda. Menterinya mundur ke peta D1. Magnus meluncurkan serangan pion lagi. 2 kali langkah brilian sudah di tahap pembukaan ini dari Magnus. Tetap menawarkan kuda dengan pion F5. Tujuannya jelas, untuk diagonal ini segera terbuka, berikan jalan bagi menteri. Nanti kalau ke peta G6, ya sementara masih dikontrol ya peta H5 ini oleh menteri putih. Pion F3. Di sini kalau engine menyukai benteng E1 kawan. Buka juga akses bagi raja ini atau buka ruang pergerakan bagi raja yang kuat. Oke, dengan pion F3
buka ruang bagi raja petak F2 sekaligus untuk backup petak terangnya kawan. Karena potensi diagonal terang ini akan dibuka oleh Magnus. Nah, sekarang Magnus melangkah kuda H3 skak. Raja G2. Magnus melakukan skak lagi dengan kuda F4 skak. Di sini langkah kuatnya menteri langsung keluar kawan. Ke petak H5 langkah kuat. Magnus melakukan skak sekali lagi. Raja geser ke petak F2, baru menteri H5. Tetap menawarkan kudanya. Baru kali ini kuda dicaplok. Pion ambil kuda F4. Magnus mempunyai lajur G terbuka. Posisi serang kuda sekarang. Kuda mundur ke G2 dan sekarang Magnus caplok pion H2. Posisi kuda dalam posisi masih kena pin dari menteri hitam ini. Raja langsung lari ke petak E1, disarankan oleh engine bagi putih. Cuma masalahnya kuda ini akan dicaplok oleh benteng ya. Atau mungkin dengan pion pukul pion terlebih dahulu kawan. Di sini putih aktifkan kuda, petak D3. Magnus kuda E5, buka diagonal terangnya, juga menekan pion F3 kawan. Mungkin disusul dengan bentengnya, siap naik ya untuk predeli pion yang di sini. Nah, caplok kawan, kuda pukul kuda. Ambil balik oleh gajah, dan pion pukul pion F5 disarankan oleh engine bagi putih. Memilih dengan pion D4, serang gajah, gajah F6, dan putih melanjutkan dengan menteri D2. Kemudian Magnus gajah H4 skak, tidak bisa caplok oleh kuda. Raja geser ke petak E2, benteng caplok kuda G2 skak. Ambil menteri skak, ambil gajah, dan di sini kawan raja ke D1 yang kuat. Tapi masalahnya benteng jatuh ya. Kalian pasti nggak suka. Di sini kawan putih memilih raja D3. Silakan kalian pause video ini untuk beberapa detik dan temukan langkah terbaik buat hitam untuk menskakmat raja putih ini hanya dengan 2 langkah. Sudah berapa kali kawan Magnus Carlsen ini membuat langkah-langkah brilian. Langkah brilian pertamanya kuda F4 disusul pion F5 menawarkan kudanya 2 kali, dan disusul menteri ke H5 menawarkan kudanya 3 kali kawan. Akhirnya dicaplok ya, dan disinilah tadi raja ke D3, langkah terakhir dari putih. Apakah kalian menemukan langkah terbaik dari Magnus? Langkah brilian keempatnya. Apakah caplok menteri saja kawan? Ya, hilang kesempatan skakmat kawan. Magnus melangkah gajah meluncur, ambil pion E4 skak. Di sini putih menyerah. Karena tahulah ya, kalau diambil menggunakan pion tidak ada jalan yang lain buat raja ini bergerak kawan. Kesini ada pion, kesini ada pion ya. Kesini yang nggak bisa ditusuk oleh gajah tadi. Kesini ada menteri ya. Terpaksa pion ambil dan menteri akan ambil balik dan skakmat sudah. Semua tercover kawannya di sini, nggak bisa bergerak sama sekali raja. Oke, 4 langkah brilian dari Magnus Carlsen di turnamen mingguan Catur 960 semalam. Sayangnya Magnus hanya bermain 2 game saja kawan. Sebuah permainan yang ciamik dari Magnus Carlsen. 4 langkah brilian. Semoga bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.